Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur karena kita dapat bangun di pagi hari ini dan memulai aktivitas kita. Namun marilah kita memulai hari ini dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan saya akan memimpin kita masuk dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk bernafas dan bangun di pagi hari ini. Pada kesempatan yang indah ini, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan karena kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan dengan judul Menikmati Kebaikan Tuhan. Bahan renungan hari ini akan saya ambil dari Ulangan 14 ayat 22 sampai 29. Demikianlah firman Tuhan. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari hasil seluruh benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu, sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu. Dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria, engkau dan seisi rumahmu. Juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu janganlah kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu, akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca tapi juga melakukan firman dalam kehidupan kita. Jarang sekali kita mendengar khotbah tentang persepuluhan, tetapi kita jugalah yang menikmati persepuluhan itu. Jadi persepuluhan yang kita berikan, kita bisa menikmati dari yang 1/10-nya itu. Saya yakin tidak banyak di antara kita yang tahu akan hal ini. Mungkin tidak banyak yang tahu juga jika persembahan 1/10 yang dibawa kepada orang-orang Lewi tidak harus selalu diserahkan kepada orang Lewi untuk dikelola. Kita bisa mengelola persembahan 1/10 itu untuk mengundang orang-orang miskin untuk makan bersama dengan yang memberi persepuluhan itu. Mungkin saudara ada yang kaget mendengar tentang renungan kali ini karena tidak biasa. Tapi mari kita menggali lebih dalam tentang perikop ini. Pada Ulangan 14, kita melihat di awal bagian Ulangan 14 ini, Tuhan terus mengingatkan bahwa bangsa Israel adalah anak-anak Tuhan. Sehingga mereka perlu menjadi umat yang kudus. Perlu kita pahami kerangka teologis dari peraturan umum yang diberikan kepada bangsa Israel sebelum kita memahami yang lebih detail. Nah, sebagai contoh misalnya seperti ini. Lampu lalu lintas itu mengatur bukan hanya pengguna kendaraan bermotor, tetapi mengatur sampai kepada orang yang naik sepeda, bahkan pejalan kaki, supaya tidak terjadi kecelakaan. Nah, prinsipnya sama. Kita perlu melihat kerangka teologis dari Ulangan 14 di mana sebenarnya membicarakan tentang masalah identitas dan respons terhadap kebaikan Allah. Namun yang menariknya pada ayat 24a di sana dikatakan, apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan,
sewaktu memberikan persepuluhan tentunya. Nah, artinya apabila engkau memiliki hasil panen yang melimpah, yang tentu saja semua karena berkat dari Tuhan, maka bangsa Israel perlu memberikan persepuluhan kepadanya. Perlu kita lihat di sini ada nuansa sukacita, bukan duka cita ya. Sukacita yang sangat besar. Karena Tuhan telah membuat panen mereka berhasil bahkan sampai berlimpah-limpah. Maka dikatakan selanjutnya, apabila ada orang yang tidak bisa membawa persepuluhan karena jauhnya jarak, maka tidak apa diuangkan untuk persembahan persepuluhan itu, dan haruslah mereka menikmati persembahan persepuluhan itu bersama orang Lewi, orang-orang miskin, janda, dan anak yatim. Itu ada di ayat yang ke-29. Jadi persembahan persepuluhan ditujukan bukan untuk membuat gereja atau hamba Tuhan menjadi kaya, tetapi digunakan untuk menikmati kebaikan Tuhan bersama-sama orang yang tidak mampu. Dan terlebih lagi ditujukan agar kita itu selalu memiliki hati yang takut akan Tuhan. Saudara, saya pernah melihat sebuah video di mana ada petani menangis karena mereka itu gagal panen yang disebabkan sebenarnya oleh karena badai besar dan sawahnya itu terendam air. Sungguh sangat kasihan karena berhektar-hektar sawah yang dia impikan tadinya untuk menghasilkan ladang yang melimpah untuk menghidupi keluarganya malah ludes begitu saja. Mimpi, modal, semuanya itu lenyap hanya dalam sekejap. Maka kalau kita yang hidup di perkotaan modern ini pun juga sebetulnya kita perlu menyadari bahwa semua yang kita punya itu adalah pemberian Tuhan. Dan bahwa kita pun juga memiliki potensi. Bahwa kita itu jika kita berdosa kepada Tuhan, maka Tuhan dapat mengambil pemberian yang daripadanya. Nah, maka dari itu saudara, sepatutnya kita memiliki hati untuk memberikan apa yang menjadi hak Tuhan, yang dimana itu pun digunakan untuk memelihara kehidupan orang-orang miskin. Semisal, kalau kita hitung-hitungan dengan Tuhan, lalu Tuhan berbalik hitung-hitungan dengan kita, maka kita pasti tidak akan sanggup untuk mengembalikan semuanya itu kepada Tuhan. Baik nafas hidup, umur, usia, rumah, pakaian, dan lain-lain itu semuanya pemberian Tuhan. Apa yang Tuhan minta dari kita? Itu adalah ketika kita berhasil, maka jangan lupakan kebaikan Tuhan. Berikanlah persembahan persepuluhan untuk membantu orang-orang miskin. Supaya semua orang dapat turut merasakan dan menikmati kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan di ayat 29 dikatakan juga, diingatkan bahwa Tuhan yang akan memberkati kita di dalam setiap segala usaha yang dikerjakan tangan kita ketika kita menuruti firman-Nya di dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami mampu untuk melaksanakan perintah-Mu ini. Kami perlu pertolongan-Mu ya Tuhan, agar kami memiliki hati yang penuh sukacita ketika kami memberikan persembahan persepuluhan, dan itu semua digunakan untuk membantu orang-orang miskin dan agar kami bersama-sama dapat menikmati kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.